أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومختاره على خلقه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين وأخرج الناس من الظلمات إلى النور أما بعد Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat kepada adik-adik santri yang ada di pondok ini. Terutama sallallahu alaihi wasallam bila hadiah dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit nasihat yang ingin kita sampaikan pada adik-adik semuanya, itu yang berkaitan dengan ilmu. Ulama mengatakan ketika bicara soal keutamaan al-ilmu wasilatun ala kulli fadillah. Jadi ilmu itu sebuah wasilah untuk meraih sebuah fadilah, keutamaan. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa al-ilmu khairun ma utiya al-insan ba'da al-islam. Jadi ilmu itu sebaik-baik yang diberikan Allah kepada manusia setelah ada Islam. Maknanya ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan harta, jauh lebih baik dibandingkan keluarga, bahkan jauh lebih baik dibandingkan segala sesuatu yang ada di dunia. Tentu perkataan Imam Ibnu Utsaimin tidak berlebihan, karena memang Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat siapapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepadanya. Dahulu di zaman para sahabat Rasul ada seorang gubernur Mekah berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada gubernur Mekah ini, engkau datang kemari, siapa yang menggantikan posisimu di sana? Kenapa kau tinggalkan Mekah? Maka kata sang gubernur, aku wakilkan di sana dengan seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abza. Umar tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abza ini, padahal wakil gubernur tuh. Jadi Umar bertanya kepada gubernur Mekah ini, siapa Abdurrahman ibn Abza ini? Maka sang gubernur mengatakan, dia dulunya budak, kemudian aku merdekakan. Sekarang ku angkat dia menjadi wakilku di sana. Jadi Umar mengatakan, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa engkau memilih mantan budak dijadikan wakil gubernur? Apa kata gubernur Mekah ini? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, fa innahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Karena Abdurrahman ibn Abza sekalipun dulunya budak kemudian merdeka dan sekarang menjadi wakil gubernur,
tapi dia ada kelebihan. Apa kelebihannya? Pakar dalam Quran. Bukan hanya pakar dalam Quran, juga pakar dalam faraid. Bahkan dia diberikan keunggulan, mampu memutuskan sebuah perkara dengan keadilan. Ketika mendengar perkataan itu, apa kata Umar? Umar mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadh'al akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan merendahkannya dengan Quran juga beberapa kaum. Dari sini kita tahu bahwa, lihat kisah Abdurrahman ibn Abzaid, mantan budak yang dimerdekakan, tapi karena memiliki kepakaran dalam ilmu diangkat jadi wakil gubernur. Kemudian Umar memberikan rekomendasi dan mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang manusia diangkat dengan Al-Quran, terkadang manusia direndahkan dengan Quran. Artinya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang. Itulah saya katakan di awal, al-ilmu wasilatun ala kulli fadilah. Ilmu itu bisa menjadi wasilah antum mendapatkan banyak keutamaan. Karena dengan ilmu terangkat derajat kita. Coba perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu kan ashabus suffah. Tahu kan ashabus suffah itu orang yang tinggal di belakang masjid Nabi. Jadi dulu ketika kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis, kemudian tiba-tiba kiblat itu diarahkan ke Baitul Al-Haram, lah yang belakang tempat kiblat Baitul Maqdis itu dijadikan tenda. Disitulah ashabus suffah tinggal. Dan jumlah ashabus suffah itu hampir 100 orang yang tinggal di situ, yang ngasih makan Nabi dan keluarganya. Lah salah satu ashabus suffah itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam di tangan siapa? Tufail ibn Amr ad-Dausi. Kemudian hijrah Abu Hurairah dari suku Dausi Yaman bersama ibundanya menuju Madinah. Kemudian gabung bersama ashabus suffah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, contohnya dalam Sahih Bukhari, bagaimana kehidupan dia pada ashabus suffah itu. Terkadang 3 hari tak makan. Bahkan kebanyakan ashabus suffah itu makannya kurma. Sampai mereka pernah protes kepada Rasul dan mengatakan, kalau setiap hari na'kulu tamran, thumma tahran, akhraqna butunana. Kalau hari-hari masuk korma, terbakarlah perut kami gitu. Itulah makanannya orang sana. Kalau antum kan tempe, tahu apa semuanya, mendoan apa masuk semua. Tapi begitulah zuhudnya para sahabat. Tapi ashabus suffah itu salah satu kemuliaannya adalah mereka orang-orang yang bermulazamah bersama Nabi. Tidak pernah meninggalkan Nabi. Makanya wajar dari ashabus suffah itu lahir para mujahidin. Lahir para ulama-ulama hadis, lahir para qurra, dan ulama-ulama besar. Lah salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlahir dari ashabus suffah kan. Padahal Abu Hurairah itu orang miskin, tapi tidak pernah meninggalkan Nabi. Sehingga dengan berjalannya waktu, walaupun pertemuan dia dengan Nabi itu cuma 4 tahun saja, tidak lama. Jadi pertemuan dia hanya 4 tahun saja. Sudah saya matikan. Dua-duanya sudah saya matikan. Apa yang feedback ya? Punya handphone antum? Matiin. Nah, mungkin dari situ tuh feedbacknya. Udah tidak ada lagi. Iya. Afwan. Tak ada, ini udah mati. Jadi saya ulangi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun dia miskin tetapi hidup bersama Rasul hanya 4 tahun, karena kan
Dia gabung bersama Rasul di tahun ke-7 Hijriah. Sementara Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah. Tetapi dengan kecerdasan Abu Hurairah, dia bisa menyerap ilmu Nabi. Sehingga kalau kita belajar mustalahul hadis, ketika bicara tentang orang-orang yang al-mukthiruna fir riwayah, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul itu, berapa orang? 7 orang. Lah yang teratas itu siapa? Abu Hurairah. Meriwayatkan hadis lebih di atas 5.000. Itulah Abu Hurairah. Lah sekarang kalau antum semuanya membuka kitab fikih lah, jangan kitab yang kitab fikih. Ketika bicara toharah ada hadis an Abi Hurairah. Nanti bicara solat an Abi Hurairah. Nanti ke puasa lagi an Abi Hurairah. Sampai kepada kitab muamalah dan buyur. Hampir di semua bab ada hadis dari Abu Hurairah. Ada hadis dari Abu Hurairah. Dan setiap kita membaca an Abi Hurairah, pasti kita doakan radhiyallahu anhu. Ini ingin menunjukkan bagaimana ilmu itu mengangkat. Padahal Abu Hurairah bukan sekelas Abu Bakar, bukan sekelas Umar, bukan sekelas Utsman, Ali, atau al-asyaratul mubashshiruna bil jannah. Kenapa nama dia lebih harum dibandingkan yang lainnya? Nama Abu Bakar ini kalau cerita sejarah saja baru diangkat namanya. Begitu juga Umar. Tapi Abu Hurairah tanpa cerita sejarah pun baca hadis pasti namanya disebut. Disitulah letak keunggulan ilmu, ikhwan. Kalau ingin disebut-sebut namanya walaupun orang yang sudah meninggal, kuncinya ada di ilmu. Lihat para ulama. Para ulama kita, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, namanya disebut-sebut. Ada orang yang enggak ada tuh. Ya. Taib. Jadi di sini ilmu adalah wasilah ala kulli fadilah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya ingin menekankan pembahasan di pagi ini soal adab thalabul ilmi. Ini penting bagi antum para santri. Mempelajari adab thalabul ilmi ini sangat penting. Karena dengan mengetahui adab inilah menjadi berkah ilmunya nanti. Yang pertama, ketika belajar ataupun thalabul ilmi itu, modal yang antum harus punya adalah as-sabru fi thalabul ilmi. Tanamkan kesabaran. Kalau belajar tidak sabar tidak akan jadi. Apapun, bukan hanya ilmu kan, bukan ilmu agama saja, ilmu apapun kalau tidak disabari pasti tidak akan dapat. Maka saya nasihatkan kepada antum semua bersabar. Yahya ibn Abi Katsir pernah mengatakan dalam sebuah kata-katanya yang indah sekali yang diriwayatkan di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Apa kata beliau? La yustata'al ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan istirahatnya badan. Tidak mungkin orang beristirahat itu dapat ilmu. Antum tidur-tidur, tahu-tahu hafal matan ini, matan itu, mustahil. Bisa Ustaz, kan ada ilmu laduni. Laduni dari mana? Ilmu itu bitta'allum, bukan bitta'amul. Dipelajari bukan dihayalkan. Cerita khurafat itu. Kalau ingin hafal Sahih Bukhari, bakar aja Sahih Bukharinya, kemudian masukkan ke kopi, minum katanya. Nanti hafal katanya. Mana ada? Ya. Itu mustahil. Ya. Ilmu itu bitta'allum, dipelajari, bukan direnungkan, bukan dicita-citakan, enggak mungkin. Maka kata beliau, tidak mungkin ilmu diraih dengan istirahatnya badan. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyaha illa bibadlil was'i wa sidqit talabi wa sihhatin niyati was sabri alaihi.
Katanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kebahagiaan sebuah pengetahuan itu tidak mungkin diwariskan kecuali bibadlil was'i, mengerahkan semua tenaga, wasidqit talab, jujur ketika mencari ilmu, wasihhatin niyah, dan juga ada niat yang benar, wasabri alaihi, dan ada kesabaran di dalamnya. Dahulu ada seorang imam madhab ma'ruf, siapa? Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifah. Jadi Nu'man ibn Thabit, murid kesayangannya Abu Hanifah itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini, ikhwan, orangnya miskin. Jadi dia hanya punya satu orang tua jualan di pasar. Jadi kalau seandainya dia tidak bekerja kepada orang tuanya, nggak makan. Tapi Abu Yusuf ini ketika kecil-kecil tertarik dengan ilmu. Jadi kalau Abu Hanifah ngaji di masjid itu, dia duduk di teras, dengerin apa yang dikatakan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mengintai anak siapa itu kan, kok suka nguping-nguping di luar ini. Rupanya namanya Abu Yusuf. Kata Abu Hanifah, masuk. Akhirnya setiap ada kajian Abu Hanifah, dia ada di situ. Jadi orang tuanya nyari, kok sekarang jarang bantu, marah dia. Marah, akhirnya ketahuan bahwa dia bermajelis di majelisnya Abi Hanifah. Datang kepada Abu Hanifah dan mengatakan, engkau sudah merusak anakku, katanya. Kata Abu Hanifah, aku tidak merusak dia. Dan aku janjikan kalau dia terus bermulazamah kepada aku, satu hari anakmu akan memakan falujah. Falujah itu makanan yang biasa dimakan para pejabat. Ketawa orang tuanya. Dari mana makan falujah? Makan tempe aja tidak. Kok makan pula makanan pejabat, katanya. Mimpi Abu Hanifah. Akhirnya kemudian Abu Yusuf ini ditarik sama orang tuanya, suruh ke pasar. Kata Abu Hanifah, jangan, biarkan dia belajar di sini. Kata Abu Hanifah, begini saja, berapa satu hari penghasilan? Sekian, katanya. Sudah begini, aku akan berikan uang sebanyak penghasilanmu setiap hari, tapi biarkan anakmu belajar di sini. Enak kalau punya guru kayak gitu ya. Akhirnya kemudian setuju. Disitulah kemudian Abu Yusuf duduk. Setelah Abu Yusuf bertahun-tahun, dan dia satu-satunya ulama penyerap madhab Hanafi. Jadi ilmunya Abu Hanifah itu diserap sama Abu Yusuf, bahkan lebih pintar daripada Abu Hanifah. Sampai satu hari sang khalifah datang kepada Abu Hanifah sebelum meninggal untuk dihantarkan salah satu muridnya menjadi qadhi Basrah. Rupanya Abu Hanifah memilih muridnya Abu Yusuf. Akhirnya kemudian dihantarlah Abu Yusuf menjadi qadhi Basrah. Lah ketika kemudian diangkat menjadi qadhi Basrah, khalifah pun memanggil Abu Yusuf, kemudian diminta duduk di sampingnya. Ketika kemudian duduk di sampingnya, khalifah pun biasa mengatakan kepada para dayang-dayangnya atau pelayan-pelayannya, datangkan makanan. Rupanya yang didatangkan makanan itu apa? Falujah tadi. Ketika kata khalifah kepada Abu Yusuf, kul, makan. Malah ketawa Abu Yusuf. Kok tawa saat ketawa-ketawanya ketika melihat makanan itu. Sang khalifah mengatakan, kenapa kau mengejek makanan itu, katanya. Kata Abu Yusuf, tidak, aku tidak mengejek falujah ini. Aku teringat dulu, katanya. Waktu orang tuaku hendak menarik aku dari majelis Abu Hanifah, dan Abu Hanifah mengatakan, biarkan anakmu duduk di sini, satu hari dia akan makan falujah, katanya. Inilah falujahnya, katanya. Subhanallah juga kan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Rupanya firasat Abu Hanifah itu benar tentang aku, katanya. Kata Abu Yusuf. Ya. Bahkan ketika Abu Yusuf sudah berumah tangga, kemudian punya anak, anaknya meninggal dunia. Anak Abu Yusuf ini meninggal dunia. Kemudian dihabarkan dia berada di majelis Abu Hanifah.
dan dikatakan, ya Aba Yusuf, anakmu meninggal. Maka Abu Yusuf bingung antara meninggalkan majelis ilmu dengan mengurus jenazah anaknya. Tetapi kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku lebih suka duduk di majelis Abu Hanifah dan aku serahkan ke pengurusan jenazah anakku kepada kerabat dan tetanggaku, katanya. Karena aku tidak mau satu daras pun luput dari diriku. Itu Abu Yusuf. Sampai dia nggak mau ngurus jenazah anaknya karena ingin duduk di majelisnya Abu Hanifah. Biar apa? Jangan sampai satu daras itu ketinggalan. Kalau antum nyantai aja, mau tidur mau apa, mau ketinggalan daras pun tidak masalah kan. Itulah kadang-kadang ilmu nggak dihargai, makanya nggak berkah ilmunya. Kalau dulu itu ilmu dan para penuntutnya dihargai dan guru-gurunya dihargai. Antum tahu Imam A'mash? Kenapa disebut A'mash? Ada A'ma, ada A'mash, kan itu ya. Kalau A'ma buta permanen namanya A'ma. Kalau A'mash itu tidak buta, cuma agak rabun. Kalau dikedipkan itu keluar air mata, kemudian terkadang kemakan, kemudian ngeludah. Itulah A'mash. Tapi A'mash atau disebut dengan Sulaiman ibn Mihran, ini ulama dunia walaupun buta-buta kayak gitu. Jadi kalau orang belajar kepada A'mash, ini kan A'mash di rumahnya di benteng itu, nggak ada pintunya rumahnya. Kalau sekarang kan kita benteng mesti ada depannya, ada gerbangnya. Ini nggak ada, rumah ini dikelilingi tembok gitu saja. Pintunya hanya satu orang masuk pakai lubang aja. Jadi kalau masuk itu ya kepalanya dulu tuh. Untuk apa coba A'mash membuat rumah sampai di benteng seperti itu? Karena terlampau banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk mencari hadis. Jadi rumahnya di benteng. Supaya nggak boleh orang sembarang masuk kan itu. Jadi A'mash itu ingin melihat orang-orang yang betul ingin thalabul ilmi dengan yang tidak thalabul ilmi sungguhan itu nampak di situ. Kenapa? Karena pintunya hanya lubang kecil. Itu pun kepala dulu yang masuk. Yang kedua disediai anjing herder, anjing galak. Coba bayangkan ya. Nanti kalau berhasil masuk lubang tuh, dia berhadapan dengan anjing tuh. Kejar-kejaran tuh dengan anjing tuh. Nanti kalau berhasil masuk ke rumah A'mash, dapat hadis dia. Kalau nggak berhasil, balik lagi ke lubang, ya udah nggak ada apa-apa coba. Itu ujiannya orang cari hadis zaman dulu tuh. Antum masuk keluar masuk enak lah di sini. Tak ada anjing pun di sini. Kan itu kan. Sampai seperti itu para ulama dulu itu untuk menguji betul nggak dia ingin belajar atau tidak. Makanya kenapa kualitas orang dulu itu luar biasa, karena hanya orang-orang yang sungguhan mencari hadis itu yang mendapatkannya. Karena ujiannya berat. Makanya kenapa dibutuhkan kesabaran. Ini nasihat yang pertama, sabar. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Yaqulul Imam Ahmad ibn Hanbal, kuntu rubbama aradtul bukur ila al-hadith, ay yuridu an yakhruja qabla adhanil fajr. Yuridu an yakhruja min baitihi qabla adhanil fajr liyadhhab ila al-ulama. Fata'khudh ummi thiyabi wa taqul hatta yu'adhan lil fajr. Yaqul ijlis wa kunta rubbama bakkarta ila majlisi Abi Bakr ibn Ayyash wa ghairihi qubal al-fajr min shiddatil hirsi ala talabul ilmi. Ini kisahnya Imam Ahmad waktu kecil. Jadi Imam Ahmad itu kan yang paling berjasa dalam talabul ilmi siapa? Ibundanya. Karena Imam Ahmad ini termasuk deretan anak-anak yatim yang menguasai dunia. Rata-rata kan ulama itu terlahir yatim. Imam Syafi'i terlahir yatim. Imam Malik terlahir yatim. Imam Ahmad terlahir yatim. Tapi tidak mencegah keyatiman mereka untuk menjadi ulama besar. Karena Nabi sendiri terlahir yatim. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Tetapi yang sangat berjasa kepada ulama ini siapa? Ibunda mereka. Jadi ibunda Imam Ahmad ini, dialah yang menjadikan Imam Ahmad hafal Quran.
Jadi yang menghafalkan Al-Quran di benak Imam Ahmad itulah ibundanya. Kemudian ditanamkan kepada Imam Ahmad di kecintaan kepada ilmu. Lah di zaman itu ada seorang ulama yang sangat dikagumi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, namanya Abu Bakar ibn Ayyas rahimahullahu ta'ala. Jadi saking ingin belajar jam 3 subuh itu udah bangun. Padahal kajiannya habis duhur, habis subuh. Kan itu. Itu anak kecil, belum balik lagi Imam Ahmad. Tapi dia ingat dan bercerita. Jadi jam 3 itu sudah bangun dan dia bangunkan ibunya, minta diantar kepada Abu Bakar ibn Ayyash ini. Kata ibundanya, nak masih lama subuh tuh, tunggulah mendekati subuh katanya berangkatnya. Jadi kalau sana enggak nunggu lama. Tapi bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal kecil-kecil saja sudah luar biasa. Ya, makanya wajar kalau seandainya dia menjadi orang yang luar biasa dalam pengetahuan ilmu, terutama ilmu hadis. Bahkan safar 2 kali keliling dunia dan berhasil mengumpulkan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Kata para ulama, tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad itu safar 2 kali keliling dunia sampai berhasil mengumpulkan Musnad Imam Ahmad. Musnad tertebal kumpulan hadis itulah Musnad Imam Ahmad. 2 kali keliling dunia. Dan kesabaran Imam Ahmad ini dilihat ketika di zaman fitnah. Itu karena ilmu. Karena ilmu, makanya Imam Ahmad itu sabar. Kita tahu bahwa di zaman Imam Ahmad itu penguasa dikuasai oleh siapa? Mu'tazilah. Namanya Ahmad ibn Abi Du'ab. Bahasanya Ahmadani. Ada 2 Ahmad, yang satu mamduh, yang satu madmuh. Yang satu dipuji dan satu dicela. Satu Ahmad ibn Hanbal, satu Ahmad ibn Abi Du'ab. Satu tokoh ahli sunnah, satu tokoh Mu'tazilah. Lah di zaman Khalifah Ma'mun kita tahu bahwa ilmu filsafat itu muncul. Kenapa kemudian sampai keluar ilmu filsafat yang sekarang dipelajari di universitas-universitas Islam itu? Itu sejarah filsafat muncul itu di zaman Khalifah Ma'mun. Karena Ma'mun ini kan suka tatawur ya, kemajuan, sehingga banyak buku-buku asing masuk ke negara Islam kemudian diterjemahkan lewat bahasa Arab. Muncullah kemudian tersebarlah filsafat Yunan, Plato dan yang semacamnya. Disitulah kemudian tersebarlah ilmu filsafat yang oleh Mu'tazilah kemudian seolah-olah diislamisasikan. Makanya ada istilah filsafat atau falsafah Islamiyah. Padahal nggak ada. Islam tidak kenal filsafat. Tapi di zaman itu berkembang filsafat. Lah di zaman Khalifah Ma'mun ini, karena orang-orang pemikiran Mu'tazilah dengan kecintaan Khalifah Ma'mun dengan filsafat ini kan akur. Akhirnya kemudian Khalifah Ma'mun mengambil Ahmad ibn Abi Du'ab, tokoh Mu'tazilah, dijadikan qadhi. Disinilah terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah khalqul Quran. Fitnah siapa berhadapan dengan Al-Quran, dia harus mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau tidak ditangkap, dipenjarakan, bahkan sebagiannya dibunuh. Karena ketika itu banyak ulama yang mati di penjara. Seperti Nu'aim ibn Hammad. Bayangkan dia mati di penjara. Tidak dimandikan, tidak dikafankan. Bahkan tidak disolatkan, langsung dikubur. Nu'aim ibn Hammad, ma'ruf, ya, karya hadis-hadis fitnah akhir zaman. Kemudian Al-Imam Al-Buaiti, itu kawannya Imam Syafi'i, mati juga. Kemudian Muhammad ibn Nuh juga mati juga. Muhammad An-Nasr mati juga, Al-Khuzai. Banyak ulama-ulama tumbang yang meninggal dunia di penjara loh, gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga sebagian mereka ada yang akhirnya mentakwil dengan cara apa? Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Maksudnya ini yang makhluk, mentakwil. Jadi ulama itu ketika ditanya Quran makhluk, dia mengatakan suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk. Maksudnya ini makhluk.
Jarinya maksudnya yang makhluk itu. Karena mentakwil, ya, karena takut kan. Kalau enggak ditangkap di penjara, kalau sudah di penjara dipukul. Makanya Imam Ahmad tuh punya kawan yang semasa muda suka belajar bersama dia. Ke Mekah sampai ke Yaman, namanya Ali ibn Madini. Ali ibn Madini dan juga Ibnu Ma'in tumbang. Tidak sanggup, terpaksa kemudian mengatakan seperti itu. Ketika Imam Ahmad mendengar bahwa Ali bin Madini dan Ibnu Ma'in mengucapkan Al-Quran makhluk, marah dia. Dia mengirim surat dari penjara dan mengatakan, la ukallimukuma abada. Awas kalau aku keluar dari penjara, kata Imam, aku tidak akan bicara kepada kalian berdua selamanya. Kemudian dibalas balik dan mengatakan, ya Imam, Anda memiliki fisik kuat, Anda kuat, dicambuk pun Anda kuat, tapi kami tidak. Ya memang posisi seperti itu tidak ada masalah, karena juga bisa dikiaskan kepada kisah Ammar ibn Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kan itu ya. Tidak ada masalah dalam kondisi darurat kan, mengucapkan kalimat-kalimat kufur selama hatinya masih tenang, karena memang dipaksa, kalau tidak dibunuh. Tapi Imam Ahmad punya mauqif sendiri. Makanya antum kalau baca kitabnya Usulus Sunnah li Imami Ahmad, ketika beliau membantah dalam Usulus Sunnah itu tentang Mu'tazilah, apa kata dia? Man qala lafdzul Qur'an makhlukun fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafaz Quran makhluk, Jahmiyah dia. Lebih keras daripada Imam Bukhari kan. Kalau Imam Bukhari kan mentafsir dan mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Kalau yang dimaksud suara, ya suara makhluk. Tapi kalau kalam yang dikeluarkan dari suara, itu kalamullah Al-Quran. Tapi kenapa Imam Ahmad sekeras itu tidak mentafsir coba? Karena kalau sampai dia mentafsir seperti Imam Bukhari, bisa saja membuka pintu Mu'tazilah tersebar. Makanya dia harus tegaskan begitu. Tapi lihat akhirnya dia pun dimasukkan ke penjara. Khalifah Ma'mun ketika itu meminta untuk didatangkan Imam Ahmad di hadapannya. Siapa si Ahmad itu, kata? Datangkan dia kepadaku. Lah ketika Imam Ahmad kemudian didatangkan kepada khalifah, di tengah jalan Imam Ahmad berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah jangan kau pertemukan aku dengan Khalifah Ma'mun. Ketika doa itu melesat ke langit, ini kan doa yang didalimi, ikhwan. Fattaqi da'watal madlum. Ulama lagi yang didolimi kan. Allah takdirkan belum lagi dipertemukan Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun meninggal. Mustajab doanya. Masalahnya Khalifah Ma'mun ini justru ketika meninggal, kekuasaan jatuh kepada siapa? Kepada Mu'tasim, saudaranya. Dan mengatakan agar jangan meninggalkan akidah Mu'tazil. Lebih parah lagi, akhirnya Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa habis-habisan. Bahkan di zaman Khalifah Mu'tasim terjadi perdebatan hebat antara Imam Ahmad dan Ahmad bin Abi Du'ab. Disaksikan orang ramai itu. Sampai Imam Ahmad bersumpah dan mengatakan, kalau seandainya, kata Imam Ahmad nih, kalau seandainya Allah belum menampakkan kebenaran di antara kita berdua dalam debat ini, nanti satu hari Allah akan tampakkan fi yaumil janazah, pada hari ketika kita sudah mati. Di situ Allah akan tampakkan kebenaran. Dan benar, apa kata Imam Ahmad kan? Ketika Imam Ahmad meninggal dunia, berapa 20.000 orang-orang Nasrani, Majusi, bahkan Yahudi masuk Islam kan? Dan yang mengantarkan jenazahnya satu kota Baghdad. Sementara ketika Ahmad bin Abi Du'ab, tokoh Mu'tazilah, meninggal, tidak ada yang menyolati kecuali 3 orang saja. Di situ Allah tampakkan kan kebenarannya. Tapi yang ingin saya katakan dari kisah Imam Ahmad ini, ketika di zaman Khalifah Mu'tasim, Imam Ahmad kan luar biasa disiksa. Akhirnya baru dilepaskan oleh Khalifah Mu'tasim itu ketika ada satu kota di Amuria namanya. Ada satu kota Amuria. Amuria ini dari zaman sebelum Khalifah Mu'tasim atau Khalifah Ma'mun itu sudah mau direbut kaum muslimin, tapi tidak jatuh-jatuh. Di situ ada kasus. Jadi ada tahanan wanita dilecehkan kehormatannya.
Kemudian dia memanggil-manggil, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat. Tolong aku ai mu'tasim, tolong aku ai mu'tasim. Diketawakan sama orang-orang Nasrani Amuriyah itu. Kau ini teriak-teriak ai mu'tasim, mu'tasim di mana, kau di mana katanya. Akhirnya ada seorang muslim mendengar. Kemudian dia pun ke Baghdad melaporkan ada seorang wanita memanggil-manggil mu'tasim. Marah mu'tasim. Akhirnya dia menggerakkan pasukan satu kota Baghdad dan meminta Imam Ahmad dibebaskan supaya menggerakkan murid-muridnya. Akhirnya diserbulah Amuriyah, tumbang Amuriyah. Itulah jasanya Mu'tasim menumbangkan Amuriyah. Kata Imam Ahmad, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim." Kalau aku punya doa yang mustajab, aku berikan kepada Khalifah Mu'tasim. Karena dia sudah membebaskan Amuriyah, maka semua kezaliman dia kepada aku maafkan semuanya. Khalifah Mu'tasim dari penyerangan Amuriyah meninggal. Ganti pula dengan Khalifah Al-Wathiq. Lebih kejam lagi. Ditangkap lagi Imam Ahmad, di penjara rumahan. Sampai ada seorang namanya dari Maroko ya. Maroko itu dari Maghrib, Maroko. Siapa namanya? Baqi bin Mikhlad. Baqi ibn Mikhlad yang punya musnad. Dia ingin belajar kepada Imam Ahmad di Baghdad. Dia nggak tahu kalau Imam Ahmad itu di penjara. Dia berjalan dari negara ke negara tuh. Baqi ibn Mikhlad ini dari Maroko, dari Maghrib sana sampai ke Baghdad, melewati 45 negara tuh. Di zaman itu belum ada pesawat, ya kapal-kapal kayu kan itu. Rupanya ketika sampai di Baghdad kecewa dia karena Imam Ahmad tidak boleh meriwayatkan hadis, tidak boleh mengajar sama Khalifah Wathiq ini. Di penjara rumahan dijaga. Tapi Baqi ibn Mikhlad cerdas dia. Akhirnya dia rubah penampilannya pura-pura jadi pengemis. Jadi enggak lagi kayak antum talabul ilmi, pokoknya pakai sembarang pakaian supaya bisa berjumpa dengan Imam Ahmad. Jadi pura-pura ngetuk pintu, saya pengemis gitu ya. Ketika sudah jumpa, kalau ke pengemis boleh datang, tapi kalau talabul ilmi tak boleh. Jadi pas dibuka langsung bisi-bisi Baqi ibn Mikhlad, "Ya Imam, saya jauh dari Maroko lah. Saya pura-pura jadi pengemis, cepat kasih satu hadis gitu." Gitu. Jadi setiap hari ngetuk pintu dapat satu hadis sampai dapat 300 hadis. Bayangkan. Antum nggak perlu compang-camping ke sini jadi belajar ya. Dia jadi pengemis ingin dapat satu hadis sampai 300 hadis, berarti kan 300 jadi pengemis tuh. Bayangkan tuh kan. Baqi ibn Mikhlad. Setelah kemudian Wathiq meninggal, barulah kemudian di tangan Mutawakkil ahli sunnah naiklah. Disitulah kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal mencari Baqi ibn Mikhlad dan dijadikan muridnya. Akhirnya dia berhasil mengumpulkan hadis dari Musnad Imam Ahmad itu lebih tebal daripada Musnad Ahmad. Namanya Musnad Baqi ibn Mikhlad, tetapi sudah mafkud kula, enggak tahu kitabnya di mana. Tapi kisahnya seperti itu. Yang syahidnya adalah bagaimana Imam Ahmad mencontohkan kepada kita kesabaran, sabar dalam menuntut ilmu. Makanya orang yang diberikan kesabaran menuntut ilmu, dia bisa menghadapi segalanya. Walaupun nyawa taruhannya. Orang kalau sabar ikhwan, insya Allah. Lah seorang thalabul ilmi harus punya modal, karena antum di sini lain dengan di rumah kan. Antum di rumah suka-suka tidur, di sini tidak bisa. Jam sekian bangun, jam sekian halakoh, jam sekian setor, jam sekian harus bangun, jam sekian harus tidur. Disiplin. Kalau tidak sabar, nggak jadi antum. Ini penting. Seorang thalabul ilmi ini harus memiliki akhlak sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat para ulama. Thanian, yang kedua, al-ikhlas. Ini penting. Ikhlas fi thalabul ilmi. Kalimat ikhlas ini kalimat yang ringan di lisan, tapi keajaibannya luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur ya, antum hafal lah kan, hadis itu dicantumkan di awal kitab Arba'in Nawawi, bahkan dicantumkan di awal Sahih Bukhari lagi. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, terus fa hijratuhu, ahsantum, masyaallah, enggak ada hadiah pula mau dikasih. Hadis ini kenapa dicantumkan Imam Bukhari di permulaan hadis Sahih Bukhari, padahal babnya bab kaifa badil wahyi. Itu bab pertama Imam Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari itu. Bab bagaimana turunnya wahyu. Tiba-tiba hadis yang pertama oleh Imam Bukhari dicantumkan innamal a'malu binniyat. Nyambung enggak tuh dengan judulnya? Enggak nyambung. Judulnya apa, dalilnya apa? Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari dalam Fathul Bari. Imam Bukhari seolah-olah meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di permulaan kitabnya. Dia ingin mengatakan bahwa aku tulis kitab Bukhari ini bukan karena manusia, tapi karena Allah. Dia ingin menunjukkan keikhlasan dia. Ini bukan untuk manusia, ini untuk Allah semuanya. Makanya dicantumkan hadis itu, karena hadis itu kan pokok tentang dalil keikhlasan. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan, saya berangan-angan kalau saya membuat buku ataupun kitab itu per babnya saya cantumkan hadis ini supaya tetap terjaga keikhlasannya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya, maksudnya sah dan tidaknya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan amalan itu berpahala dan tidaknya pun karena niat. Berarti bicara sah dan tidak, bicara berpahala dan tidak. Itulah niat. Dan niat itu bisa mengecilkan yang besar, bisa pula membesarkan yang kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi kan hadis ini kan ada asbab wurudnya ya. Tentang kisah Ummu Qais kan itu, ala dha'fir riwayah. Jadi ada seorang anak muda suka dengan wanita namanya Ummu Qais. Akhirnya hijrah. Hijrahnya bukan seperti Abu Bakar Umar yang memang betul-betul ingin memperjuangkan agama Allah, tidak. Hijrah dia karena mengejar seorang wanita namanya Ummu Qais. Kalau antum kesini ngejar akhwat, itulah kisah hijrahnya nanti. Jadi ketika kemudian tahu niat dia, turun hadis ini. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kamu ini capek-capek dari Mekah ke Madinah, meregang nyawa, dihadang orang-orang Quraisy hanya untuk ini saja. Aku itu dapat itu sajalah, enggak dapat Allah dan Rasulnya. Nah dari sini menunjukkan apa? Hijrahnya tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Yang lebih luar biasanya lagi adalah ada seorang kakek tua namanya Akhnas. Itu seorang penyair kondang. Jadi dia melihat para sahabat hijrah ke Madinah tuh, Akhnas ini heran. Umurnya sudah 100 tahun lebih, seorang penyair. Kan ingat di zaman itu kan seorang penyair kan kebanggaan ya. Kalau profesi penyair di zaman itu sudah wah kayak pengusaha YouTube di zaman sekarang ini. Karena kan syair itu media di zaman itu. Jadi kalau kita mau menyampaikan sebuah berita, kita sewa tukang syair. Nanti dia rangkai syair, kemudian dia akan bersair di pasar-pasar, tersebarlah berita. Jadi Akhnas ini seorang pakar syair. Tapi karena usianya sudah 100 tahun lebih, dia heran dengan para sahabat Nabi, dia kan masih kafir, masih musyrik. Cuman dia mulai sadar, kok bisa ya sekelas Abu Bakar, Umar dan yang lain para sahabat gitu ya, meninggalkan Mekah dan rela harta mereka dirampas, bisnis mereka dirampas, semua dirampas oleh orang-orang, dan mereka hanya jalan dengan badan dan pakaian yang melekat di badan kemudian ke Madinah. Jadi Akhnas berpikir kalau memang agama Muhammad itu sesat, kenapa mereka bisa melakukannya? Terpikir dia ingin masuk Islam. Akhnas ini. Akhirnya kemudian berangkatlah dia, pengen menyusul orang-orang Islam. Dia masih musyrik. Ketika ketahuan sama pembesar Quraisy itu, nggak terima, dihadang di tengah jalan. Ila aina ya Akhnas? Mau kemana kau Akhnas? Kata. Saya ingin ke Madinah, ingin masuk Islam, ingin baiat kepada Muhammad. Kata pembesar Quraisy ini, jangan. Dengan satu tukang syair yang dimiliki Muhammad namanya Hasan ibn Thabit aja, kami sudah bingung. Kau pula mau gabung, makin bingunglah kami katanya. Enggak usah gabung katanya. Sekarang gini saja, mulai dikasih syubhat.
Kamu tahu nggak Akhnas? Kalau kau masuk agama Muhammad, agama dia mengharamkan minum khamr. Kau tidak akan mabuk lagi, katanya. Karena orang jahiliyah kan terbiasa mabuk. Kata Akhnas, nggak apa-apa, aku udah lama tak mabuk, katanya. Tetap aku berangkat. Akhirnya dikasih syubhat lagi, ya Akhnas, kalau engkau tetap berangkat, agama Muhammad mengharamkan zina, kau nggak berzina lagi nanti. Dia mengatakan, aku sudah tua, cuman aku berzina, katanya. Ngapain, katanya. Usia aku udah 100, sudah tak ada keinginan berzina lagi. Sudah biarkan aku pergi. Pusing nih orang-orang musyrik ini. Akhirnya mulai dikasih syubhat lagi. Ya Akhnas, gimana kalau seandainya kau batalkan safarmu ke Madinah, kami sediakan 100 ekor unta. Satu unta itu kalau tipe A itu bisa 100 juta lebih. Bisa harga unta itu 160, 170 juta. Artinya kalau dibelikan mobil dapatlah Avanza 1. Jadi kalau 100 ekor unta, 100 mobil Avanza. Artinya kan bisa buka dealer tuh, dealer unta. Jadi kan banyak tuh. Makanya diatnya pembunuhan kan 100 ekor unta. Kaya gitu ya korbannya. Jadi terpikir 100 ekor unta, mulai goyang deh. Kalau tadi dilarang mabok memang tak mabok, dilarang zina memang sudah tak zina. Ketika ditawari 100 ekor unta, goyang dia. Berangkat enggak, ngitung kancing dia. Akhirnya pikir oke, tapi sediakan unta itu dulu. Betul enggak? Jangan-jangan kalian berbohong dan berdusta kepada. Tidak Akhnas, kami sediakan. Akhirnya disediakan betul-betul untanya. 100 ekor lagi. Mulai dia terpikir, bagus pulang bawa unta daripada ke Madinah masuk Islam, katanya. Betul, subhanallah, hidayah milik Allah, ikhwan. Dia pulang bawa 100 ekor unta. Allah takdirkan unta yang ditungganginya terperosok ke lubang. Belum sampai di kabilahnya jatuh mati. Coba, hidayah milik Allah. Seandainya dia menolak tawaran unta itu, kemudian ke Madinah hijrah bersama para sahabat, masuk Islam dan berbaiat, husnul khatimah. Tapi dia lebih memilih unta dan tidak mau masuk Islam, mati di tengah jalan, su'ul khatimah. Kenapa bisa berubah-ubah di sini? Menunjukkan hati manusia itu bisa berubah-ubah, kan? Makanya doa yang selalu dibaca Rasul, kata Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati-hati manusia, tetapkan hati kami di atas agama. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ma aktsara ma tad'u bi, katanya. Alangkah banyaknya kau ini sudah mengucapkan doa-doa itu dalam salat-salatmu. Ada apa? Mungkinkah Rasul menyimpang sehingga harus mengatakan seperti itu? Tapi Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, hati saya, hati kamu dan hati semua manusia berada di jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikan kapanpun Allah mau. Allah bisa menjadikan sesat sesaat, Allah bisa memberikan petunjuk sesaat. Disitulah pentingnya ikhlas. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari membawa lembaran Taurat, lembaran 2-3 lembar Taurat saja, bukan satu kitab Injil, tidak. Kitab Taurat bukan, hanya beberapa lembar. Lewat di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Ibnul Khattab amutahawikun ant? Ibnul Khattab, kau sudah bingung? Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik, kata Rasul. Aku tinggalkan lu Islam terang benerang. Aku tinggalkan Islam terang benerang yang malamnya seperti siangnya. Siapapun yang menyimpang pasti dia binasa. Lemparkan itu lembaran-lembaran itu. Sekelas Umar yang dikatakan mulham dan muhaddats, ucapannya selalu menurunkan wahyu. Rasul takut kalau Umar terpengaruh dengan Taurat. Padahal otak secerdas Umar. Kata Rasul, buang itu Taurat. Amutahawikun anta ya Ibnul Khattab, kau sudah bingung, buang. Rasul mengkhawatirkan Umar takut dia masuk Yahudi. Padahal sekelas Umar tidak mungkin masuk Yahudi, kan begitu.
Tapi bagaimana Rasul mengkhawatirkan Umar jangan sampai hatinya rusak. Kalau sekelas Umar saja dikhawatirkan, apalagi sekelas antum-antum ini. Saya itu dulu punya murid orang Tanjung Pinang. Sebelum dia hijrah itu, dia suka baca Injil. Kemana-mana semua kitab Injil dia beli. Sampai rusak pemikirannya. Jadi tanya apa yang di Injil yang dibaca dia, bukan tanya Quran. Karena nggak pernah dibaca Qurannya. Jadi saya marahi, ya, kan tuh harusnya Quran dulu. Ngapain kitab-kitab ini? Dia sudah kena syubhat untuk perbandingan Ustaz. Quran saja nggak dikuasai. Sekarang mau membanding-bandingkan dengan Injil, perbandingan dari mana? Perbandingan itu kalau menguasai yang satu baru membaca yang lain. Yang satu aja Islam nggak dikuasai, tiba-tiba membaca kitab lain, perbandingannya di mana? Yang ada sesat lah kan begitu. Jadi memang ikhlas itu penting. Ya, membersihkan hati itu penting. Maka seorang thalabul ilmi itu harus punya kejernihan hati, harus punya tasfiyah. Kalau sudah tasfiyah, nanti ditarbiyahnya mudah. Makanya ada istilah tasfiyah, tarbiyah, tahliyah dan takhliah bahasanya. Ini yang kedua, ikhlas itu penting. Makna ikhlas itu seorang thalabul ilmi jangan riya, jangan sum'ah, jangan takabur, jangan suka merendahkan orang, kawannya dan begitu seterusnya. Jangan ada hasad intinya. Nah, itu penyakit-penyakit itu tidak boleh ada pada seorang thalabul ilmi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya rangkum sebenarnya nasihat ini dari nasihat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, al-ilmu atau al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah antum dapat. Ketika para ulama membahas tentang surah Muzammil, ada mengatakan surah Muzammil itu kan surat kelima yang turun setelah surah Al-Lahab. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika turun, memang surah Muzammil ini surah yang aneh sendiri dalam Quran itu. Kenapa? Karena awalnya memansuh akhirnya. Hukum awalnya memansuh hukum akhirnya. Dulu sholat malam wajib bagi kaum muslimin, tapi akhirnya justru kemudian membatalkan kewajiban, sehingga yang wajib itu Nabi, umatnya tidak wajib. Tapi perhatikan dalam surah Muzammil ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kaifiyatun naum, bagaimana tidurnya Nabi. Subhanallah ya. Kalau soal makan tidak diatur, cuman diatur caranya saja, pakai bismillah, pakai tangan kanan. Tapi kan waktu makan tidak diatur. Antum boleh makan kapan saja, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, itu saja larangannya. Tapi kalau soal tidur, Rasul diatur dalam Quran. Aturan tidur, Rasul tidur berapa kali sehari? 3. Rasul itu tidur 3 kali sehari. Dan itu sebagian disebutkan dalam surah Muzammil kan. Allah mengatakan apa? Nisfahu. Rasul itu kalau tidur nisfahu, separuh malam. Berarti pada Isya langsung tidur sampai separuh malam. Auzid, atau ditambah sedikit menjadi 2/3 malam. Rasul tidur pada Isya sampai 2/3 malam, baru 1/3 malamnya bangun. Jadi 2 cara Nabi itu kalau tidur malam ya. Tidur separuh malam, menghidupkan separuh malam. Atau tidur 2/3 malam, menghidupkan 1/3 malam. Itu berdasarkan zahir surah Muzammil. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Kenapa kemudian Nabi SAW tidur seperti itu? Karena tidur berkualitas itu, ikhwan. Tidur berkualitas itu langsung ba'da Isya. Kalau antum tidak ada kegiatan atau setelah murojaah, umpamanya sampai jam 9 langsung tidur. Karena Rasul membenci
sahar ba'dal isya wan naumu ba'dal maghrib. Rasul sangat membenci tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah isya kalau tidak ada manfaatnya. Kalau antum udah selesai murojaah tidur, ya. Nanti supaya antum bangun sepertiga malam atau separuh malam. Karena seorang talabul ilmi, ikhwan, antum calon dai. Antum tuh bukan orang biasa, orang pilihan. Karena tidak semua orang mau belajar di pondok. Bersyukur antum itu dipilih oleh Allah bisa hadir di sini dan belajar. Karena tidak semua orang bisa Allah pilih antum bisa di sini. Lah, seorang talabul ilmi adalah calon-calon dai. Dan seorang dai itu tugasnya apa? Mengajak manusia ke dalam kebenaran. Menghantarkan hidayah taufik kepada hidayatul irsyad. Dan memberikan hidayah tidak mungkin kecuali dengan pertolongan. Dan pertolongan itu bisa diraih dengan bangun di sepertiga malam. Jadi bangun di sepertiga malam itu senjata seorang dai. Senjata seorang thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi kalau tidak pernah bangun di sepertiga malam tidak akan dapat taufik. Maka bangun di sepertiga malam itu senjata paling ampuh dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah. Malamnya kita meminta kepada Allah setelah tahajud. Rabbi zidni ilma, ya Allah berikan ilmu yang panjang kepadaku, yang banyak kepadaku. Dan ketika kita berdakwah, ya Allah berikan hidayah manusia. Sehingga malamnya kita bermunajat, siangnya langsung eksekusi. Baca Quran, ngajak manusia. Itu namanya menggabungkan dua taufik. Pertama, hidayatul taufik, meminta kepada Allah. Yang kedua, hidayatul irsyad, antum ngajak. Insya Allah, kalau dua perkara ini antum lakukan dalam berdakwah, sukses. Karena malamnya kita minta taufik kepada Allah kan, supaya Allah melembutkan hati orang yang kita akan dakwai. Atau mungkin melembutkan kita sendiri ingin belajar besoknya. Besok ini saya harus hafal sekian. Minta kepada Allah. Ilmu itu rizki, tidak bisa antum datangkan sendiri. Harus taufik dari Allah ya kan. Minta kepada Allah. Makanya pentingnya seorang talabul ilmi itu bangun di sepertiga malam. Disitulah rahasia berhasilnya antum. Kalau ingin berhasil, bangun di sepertiga malam. Itulah cara mengamalkan ilmu namanya. Baru habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu rahasia hidup antum ada di situ. Ba'da subuh sampai terbit matahari. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Kapan itu? Ba'da subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Makanya kenapa seorang talabul ilmi, bagi-bagi antum ini dianjurkan menghafal Quran di waktu-waktu itu. Itu waktu jernih-jernihnya. Di waktu ini waktu berkah, minta kepada Allah. Di sela-sela antum menghafal Quran, murojaah Al-Quran atau murojaah apa ba'da subuh itu, minta agar ditambah ilmu. Karena itu berkah. Apa sih arti berkah itu? Arti berkah itu luzumul khairi was tiqraruh. Kebaikan yang menetap dan tidak mungkin hilang, bahkan bertambah. Antum ingin tahu contohnya berkah dengan enggak berkah? Saya contohkan nih, biar antum mudah ya. Di dunia ini ada dua binatang. Satu anjing, satu kambing. Anjing, kambing. Eng juga ujungnya tuh. Kambing, anjing. Jangan ketukar. Anjing jelas binatang najis, haram dalam Islam. Kambing halal dimakan. Bahkan kesukaan Nabi SAW kan. Sekarang kita lihat populasi antara anjing dan kambing. Lebih banyak mana? Jumlah anjing atau jumlah kambing? Hah? Kambing? Ya, kenapa? Jumlah kambing lebih banyak. Padahal kambing ini kan sasaran penyembelian. Akekah, anjing apa kambing yang disembelih? Kambing. Walimah, kambing. Sate Madura, kambing. Idul Adha, kambing. Nggak ada orang yang beli anjing itu, kecuali orang
kafir aja, itu pun tidak semua suka. Artinya binatang yang merupakan sasaran penyembelihan harusnya secara populasi kan habis. Karena hari-hari disembelih kan. Anjing kan jarang disembelih. Tapi kenapa jumlah mereka nyusut? Jumlah mereka makin habis? Ini kan pertanyaan nih. Ini kambing hari-hari disembelih tak habis-habis. Anjing yang nggak pernah disembelih kok populasinya habis. Nah, inilah kita cerita berkah. Anjing di malam hari keluyuran apa tidur? Kelayapan kan? Anjing kalau di malam hari kelayapan kan? Kelayapan. Mana ada anjing tidur malam-malam? Kelayapan. Tidurnya kapan anjing? Pagi. Ketika berkah turun dia tidur. Anjing, itu anjing. Kalau kambing, tidur nggak malam? Tidur, mana ada kambing kelayapan? Kambing itu nggak ada kelayapan. Nanti dimaling orang. Kambing itu bangun di pagi hari ketika berkah turun. Itulah rahasianya. Kenapa kambing nggak habis-habis? Karena dia bangun di pagi hari ketika berkah turun. Makanya makin banyak jumlahnya. Anjing ini di waktu berkah turun tidur dia. Pertanyaannya, antum mau jadi anjing apa jadi kambing? Enggak lah, antum masa antum mau jadi kambing? Janganlah jadi manusia. Artinya saya ingin memberikan analogi saja, bahwa begitulah makna berkah. Berkah itu seperti itu, ya. Bahwa berkah itu akan terus mengalir, dan itu ada di pagi hari. Seorang thalabul ilmi di pagi hari tidak boleh tidur. Tidak layak bagi seorang thalabul ilmi itu tidur. Makanya antum kalau habis subuh bersandar di tiang tidur, cepat wudu, jangan nunggu dibangunkan. Aib seorang thalabul ilmi itu dibangunkan kawannya, ngantuk aja sendiri langsung ambil wudu, balik lagi. Seorang thalabul ilmi seperti itu. Aib sekali, tidak boleh. Jangan, apalagi yang bangunkan gurunya, malu sekali karena dia marwah thalabul ilminya nggak ada. Maka ini waktu yang paling penting. Ba'da sepertiga malam, kemudian ba'da subuh itu waktu yang luar biasa. Jadi Rasul tidur ba'da isya kalau nggak ada kegiatan sampai separuh atau 2/3 malam. Kemudian tidurnya Rasul kapan lagi? Menjelang subuh. Ya, itu bukan tidur. Dia hanya berbaling ke lambung kanan, namanya ittija namanya. Itu karena Rasul lelah sholat malam, makanya Rasul mengatakan apa? Falyastaikid naimuha wal yastarih qaimuha, kata Rasul. Bangunkan yang tidur, istirahat yang sholat malam. Jadi menjelang subuh antara azan ke qomat, Rasul biasanya berbaring ke lambung kanan. Ya, tidurnya bahasa Inggrisnya sleep chicken lah namanya. Ya itu aja lah, tidur ayam, nggak betul-betul tidur ya. Kemudian ada siang-siang Rasul namanya kailulah. Ada khilaf ulama apakah kailulah itu kubail al-zuhri atau ba'da zuhur. Tapi pendapat jumhur mengatakan bahwa kailulah itu dilakukan sebelum zuhur, ya, antara 20-30 menit sebelum zuhur, itu disebut kailulah. Kata Rasul dalam riwayat Tirmidzi, kilu fa inna syaitana la yakil. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Tidurlah siang karena setan itu tidak pernah tidur siang. Artinya kalau kita tidur siang sebentar, maka menyelisih tidurnya setan. Bukan tidur betulan, tidak, maksudnya untuk merebahkan saja. Pemain antum capek nih, habis belajar, kemudian sebelum zuhur ya sekitar 10 menit antum baringkan saja. Itu sunnah hukumnya, supaya kepenatan belajar dari pagi sampai jam 11 itu hilang. Dan kata peneliti Amerika, orang yang membiasakan kailulah itu akan jauh dari stroke. Orang yang membiasakan tidur siang sebelum zuhur walaupun 15 menit itu akan dijauhkan dari penyakit stroke. Ya, bagi kita tidak perlulah meneliti seperti mereka orang-orang barat. Karena dalam Islam kita yakin apapun yang dikerjakan Nabi itu pasti ada manfaatnya. Diteliti atau tidak diteliti, pasti ada manfaatnya. Setiap larangan ada madaratnya, setiap perintah pasti ada manfaatnya. Itu kaidah Islam seperti itu. Walaupun diteliti atau tidak, seperti kemudian orang Jepang meneliti apa? Air yang dibacakan, air Quran kan? Kemudian dimasukkan lab. Rupanya air yang dibacakan Quran itu molekulnya itu lebih padat sehingga bisa digunakan untuk detox.
Nggak perlu kita pakai teliti Jepang. Yang jelas bahwa ruqyah itu bermanfaat bagi kita kan. Ya, tapi kan mereka penasaran saja gitu, apa yang dilakukan orang Islam kan. Tapi kita yakin setiap apa yang diperintahkan itu pasti ada manfaat besar dalam Islam. Jadi selaku talabul ilmi saya ulangi adalah al-amalu bil ilmi. Berusaha untuk mengamalkan yang sudah diketahui. Mulai dari sholat malamnya, mulai dari nawafilnya, sholat sunnahnya, dan begitu seterusnya. Ya, sampai jam berapa ini? Hah? Ada tanya jawabnya. Oke, yang terakhir. Ya, sebenarnya masih banyak materinya, nggak apa-apa. Yang terakhir, seorang talabul ilmi adalah at-ta'addub ma'asyaikh. Punya akhlak dengan guru. Penting. Keberkahan ilmu itu karena antum menghormati guru. Terkadang guru ini menyebalkan, ikhwan. Terkadang mengenakkan. Ada guru itu yang lembut, ada guru itu yang kasar. Tapi dua-duanya bermanfaat bagi seorang murid. Kalau bukan karena Allah kemudian para guru, tentu kita tidak akan jadi cerdas. Makanya beradab kepada guru itu penting. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika sujud dalam sholat, terdengar oleh anak perempuannya selalu mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris. Jadi doanya Imam Ahmad ketika sujud itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa Muhammad ibn Idris. Jadi anaknya bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, wahai Abi, siapa Muhammad ibn Idris? Selalu kau doakan. Kata Imam Ahmad, dia adalah guruku. Aku sudah mendoakan dia selama 40 tahun. Siapa Muhammad ibn Idris? Imam Syafi'i. Namanya Muhammad ibn Idris. 40 tahun Imam Ahmad mendoakan dalam sholatnya, mendoakan keampunan. Coba bayangkan, 40 tahun karena berjasanya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Sebenarnya dua-duanya berjasa kan. Imam Syafi'i kan terkadang belajar hadis kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar fikih kepada Imam Syafi'i kan. Tapi Imam Ahmad merasa bahwa Imam Syafi'i itu guru terbaik pada kehidupannya. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, tidak ada Ahmad di dunia seolah seperti itu. Maka sebagai jasanya beliau mendoakan Imam Syafi'i. Nah antum juga sama, doakan ustaz-ustaz di sini. Yang ngajari antum lo doakan. Kalau mereka masih hidup ya kita katakan hafidhahumullah. Kalau mereka sudah meninggal ya katakan rahimahumullah. Begitu adab seorang talabul ilmi. Ikhtiram, ya, ada penghormatan. Tetapi walaupun demikian dilarang hulu, tidak boleh. Kalau sudah hulu, ta'assub, fanatik, itu lain lagi ranahnya. Tapi yang dimaksud di sini maksudnya ta'addub ma'asyaikh ini, maksudnya hargai mereka. Hormati mereka, ya menghormati, layaknya kita menghormati guru kita karena mereka sudah berjasa kepada kita. Dan banyak lagi, dan hindari perselisihan, fokus belajar, dan saya nasihatkan teruslah tingkatkan pengetahuan. Insyaallah al-yaum, sekarang mungkin antum masih anak-anak, tapi ingat besok mungkin antum pengganti kami gini. Ustaz di sini mungkin nanti antum penggantinya. Maka jangan sia-siakan waktu di pesantren ini. Tapi sampai di sini. Sebagaimana arahan kita buka tanya jawab ya. Silakan santri-santri kalau yang bertanya, kita buat tanya jawab ya. Tanya-tanya ringan aja. Fadhal. Oh. Iya.
Ya, alhamdulillah. Ya sebenarnya ya harus seperti itu pendidikan itu. Karena kan dibiasakan. Memang begitu. Ulama sendiri kita lihat sejarah-sejarah ulama itu mereka lebih parah dibandingkan kita lagi kan gitu. Ada yang sampai disabet itu ya. Tapi kan ini tidak, cuma dibangun-bangunin aja, itu masih enak kan itu. Kalau zaman dulu saya kecil-kecil di desa itu sampai disundut tuh pakai korek itu alisnya kalau nggak bangun. Zaman dulu kan. Tapi zaman sekarang nggak mungkin, nanti antum lapor sama orang tuanya di demo pula pesantrennya. Tetapi begini, memang seharusnya seorang pendidik nggak masalah, harus keras kepada santri, membiasakan, karena membangunkan mereka di waktu jam-jam yang memang harus bangun, itu membiasakan mereka. Dan antum selaku santri itu kan harusnya juga tahu kewajiban ya, kalau bangun-bangun. Waktu saya masih ingat di Yaman itu, kalau Ustaz Zakaria mungkin pernah cerita sama antum. Kita bangun pakai kaleng kongguan lagi mantum tuh ya. Tentu kaleng kongguan tuh. Jadi jam 3 malam itu yang pembangun itu bawa kaleng kongguan gitu. Antum pakai gitu? Enggak, bangunin ya di sini. Enggak ya? Itu pakai kaleng kongguan mereka. Kalau enggak itu di telinga digini-gini coba kan. Sampai seperti itu di sana. Padahal kita sudah tua-tua, maksudnya sudah besar-besar ya kan. Dibegituin tuh. Tapi efeknya bagus. Efeknya maksudnya jadi lebih disiplin lagi. Jadi antum jangan sakit hati kalau dibangunkan oleh guru-guru di sini kan. Jam waktu ngantuk-ngantuknya jam 3. Ya memang supaya antum terbiasa itu. Dan itu waktu-waktu mustajab doa ya kawan. Apalagi sepertiga malam kan dibangunkan itu mustajab doa. Kemudian waktu habis subuh itu kan waktu berkah tuh. Harusnya beruntunglah kita diingatkan. Dan itu sudah tanggung jawab. Saya kira sudah benar. Cuman kesadaran santri mungkin lebih ditingkatkan lagi, kan sudah besar juga antum ini, masa harus dibangunkan. Ini biasanya takutnya begini, kalau di pondok susah dibangunkan, nanti pas liburan itu mungkin tidur terus di rumah tuh. Ya karena di pondok aja tukang tidur ya. Kalau pulang ya kesempatan lagi tidur nggak bangun-bangun kan. Ini kan masalah. Itu jadi keluhan orang tua ke pondok. Kok anak saya tidur terus ya? Iyalah di pondok sering tidur kan ya. Jadi intinya ya saya nasihatkan, sudah betul antum sebagai guru-guru di sini paksa mereka, gak apa-apa, paksa anak-anak ini untuk bangun. Walaupun mungkin kesadarannya masih gak ada, tapi dengan cara itu jadi terbiasa. Sebab kalau ada perasaan kasihan, gak bisa mendidik anak di zaman sekarang pakai perasaan. Mendidik anak zaman sekarang pakai ketegasan supaya jadi. Dan nanti anak-anak ini, antum-antum ini kalau sudah besar nanti akan terbayang guru-guru antum itu, terkenang. Mungkin sekarang antum sakit hati, belum puas sudah dibangunkan, nggak masalah. Ya, tapi nanti antum tahu kenapa guru-guru antum itu seperti itu. Antum akan berterima kasih. Apalagi kalau nanti suatu ketika antum sudah besar, punya pondok lagi, itu nanti akan mengikuti jejak yang sama. Makanya apa yang dilakukan guru kita insya Allah sudah benar. Ya santri-santri ini perlu sadar lah. Ya siap bangun pagi. Hah? Nampaknya gak siap antum. Wallahu a'lam. Ya ini teknis saja ya. Kalau cari dalilnya ya susah juga. Ya silakan santri kalau yang bertanya. Kenapa malu-malu nih? Tanya aja, mumpung saya ada di sini ya. Nanti udah nggak di sini baru cari-cari. Nah, senyum-senyum terus. Harus tanya, seorang santri harus pandai nanya. Thalabul ilmi itu, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, "Kaifa niltal ilma?" Hai Ibnu Abbas, bagaimana kau dapat ilmu? Apa kata beliau? Lisan Saul. Bilisanin Saul, karena lisanku banyak tanya. Ini benar nih, masya Allah. Jadi kata Abdullah bin Abbas apa? Ketika ditanya, kaifanil tal ilma, bagaimana kau dapat ilmu?
Jawaban Ibnu Abbas apa? Bilisanin Saul, karena lisanku banyak tanya. Ya, seorang thalibul ilmi harus kritis ya. Ya, ini ada pertanyaan, mohon Ustaz berilah nasihat kepada kami ketika kita sedang futur dalam menuntut ilmu dan apa saja yang semestinya kita lakukan dalam kondisi tersebut. Iya. Kita tahu bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap kesemangatan itu pasti ada kefuturan. Dan setiap futur juga ada semangat. Memang manusia seperti itu, kadang malas, kadang rajin. Itu kata Nabi seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kana ala ghairi. Siapa yang futurnya justru bukan ke sunnah, maka dia pasti binasa. Artinya minimalnya kalau kita sedang futur jangan maksiat, itu saja. Kita boleh tidur, futur malas tidur tidak ada masalah. Tapi jangan sampai maksiat. Futurnya itu jangan sampai maksiat. Karena kalau sudah futur dari thalabul ilmi kemudian maksiat, akan dijauhkan lagi dari ilmu. Minimalnya kalau lagi malas ya hindari maksiat. Karena maksiat itulah yang menghalangi ilmu. Maksiat itu yang menghalangi ilmu. Kata Nabi SAW, la yuhramu ar-rizqu bidzambin yusibuhu. Terkadang rizki itu diharamkan dengan sebab dosa yang dilakukannya. Dan ilmu itu bagian daripada rizki. Makanya kalau futurnya malah maksiat, maka terhalang ilmu. Karena nanti suatu ketika akan bangkit lagi kok futur itu. Futur itu akan bangkit lagi menjadi kesemangatan. Karena itu kan sesuatu yang kelaziman seorang manusia, pasti ada semangat, ada lemesnya kan. Ya lemes mungkin thalabul ilmi ini kadang-kadang tadi mungkin kurang berpikir bahwa antum ini sedang menuju jalan ke surga. Coba kalau setiap thalabul ilmi berpikir bahwa dengan saya melakukan ini sebenarnya saya sedang menyingkatkan jalan ke surga lah. Semangat kan? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Berarti saya ini sedang mencari jalan paling pendek ke surga. Semangat thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi itu kedudukannya sama dengan mujahid fisabilillah. Berarti saya sedang berjihad. Semangat takdirnya. Kemudian hindari hal-hal yang bisa menjadikan futur dalam belajar kan. Seperti nampak kawan malas, ngapain saya berkawan dengan dia, ikut malas nanti saya. Cari kawan di pondok ini yang rajin. Kalau antum nih nengok kawan antum ini kok rajin dia, pagi-pagi udah bangun, udah murojaah, dekat dengan dia. Lama-lama ketularan tuh. Oh yang satu mojok, tidur di tiang, aku mau bersandarlah sampingnya, ikut juga lah antum di situ. Berkawan, ya kan? Lebih lama pula tidurnya antum daripada kawannya. Itu bukan ketularan lagi itu. Udah kena corona tuh. Ya. Jadi kalau kawannya dia penting kan Rasul mengatakan ulama mengatakan as-sahibus sahib. As-sahibus sahib. Namanya kawan itu nyeret-nyeret. Dan kebiasaan buruk itu likulli sakitin lakit. Orang Arab itu mengatakan apa? Likulli sakit al-lakit. Setiap benda jatuh ada aja yang mungut. Setiap teman yang jelek ada aja kawannya. Ya. Itu namanya likulli sakitil lakit. Kalau ada orang jelek di pondok pasti ada satu kawannya, ada lagi. Itu bahaya. Maka berkawan dengan yang baik. Nengok kawannya bawa, itu ngilangi futur juga. Kawan yang baik itu ngilangi futur. Kemudian hindari hal-hal yang tadi menjadikan kita ini futur, umpamanya. Ya kalau ini kan alhamdulillah nggak ada HP di sini Ustaz ya. Jangan sampai lah kan. HP ini kadang-kadang bisa memuturkan orang. Terutama santri, kadang udah hafalannya bagus di pondok, pulang main HP, balik ke pondok hilang semua hafalannya. Ini kan bisa menjadikan futur juga, jadi malas akhirnya. Kurang berdoa juga. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla itu penting karena yang menjadikan kesemangatan hidup kan pertolongan Allah. Mintalah doa kepada Allah supaya dihindari dari futur. Wallahu a'lam. Kemudian mohon penjelasan yang dimaksud dengan jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Jujur dengan Allah, as-sidqu ma Allah.
jujur dengan Allah itu maksudnya, itulah aplikasi daripada ikhlas sebenarnya. Ketika kita mengatakan sidqun ma'allah, jujur kepada Allah, itulah hakikat daripada ikhlas. Apa sih ikhlas? Ya jujur dengan Allah. Kita tidak berdusta. Bahwa saya ketika beramal itu bukan turiah. Ketika saya beramal itu bukan sum'ah. Ketika saya beramal itu bukan takabur. Ketika saya beramal itu bukan karena manusia. Lillah, sidqun ma'allah. Memang betul-betul jujur karena Allah. Jadi kalimat as-sidqun ma'allah itu yaitu aplikasi daripada kalimat ikhlas. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ayah. Fadhal. Ciri-ciri ilmu diberkahi dan tidak diberkahi. Gitu pertanyaannya. Iya. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Iya. Salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu doanya kan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Artinya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, minta kepada Allah ilmu yang bukan hanya ditambah saja. Karena percuma kita ini cerdas tetapi tidak ada manfaatnya. Karena idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Lah apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu? Pertama, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu ada pengaruh pada pemilik ilmu itu. Ada pengaruh positif. Ya, contohnya yang tadinya malas jadi rajin, ya kan? Yang tadinya futur jadi semangat, yang tadinya malas beramal jadi semangat beramal, yang tadinya sholatnya akhirnya mulai percepat tepat waktu dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, ada pengaruh positif. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat juga kata ulama adalah bukan hanya sekedar ihtimam bil wajib. Ihtimam bil wajib itu artinya mendahulukan yang wajib, tetapi juga dicintakan dengan sunnah. Dicintakan dengan sunnah. Makanya ada hadis qudsi yang panjang sekali kan. Ketika Nabi SAW mengatakan, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in wa ma taqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yubsiru bi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhir hadis. Ketika seorang hamba itu lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan perkara-perkara sunnah, maka aku lebih mencintainya lagi. Dan apabila aku sudah mencintai, kata Allah, aku akan jadi penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan begitu seterusnya. Dan ingat, kalau Allah sudah cinta dengan hambanya, apa yang terjadi? Nadahu Jibril. Maka yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Aku cinta dengan si fulan, kau harus cinta juga dengan dia. Maka Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat, ya malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, katanya. Wahai malaikat-malaikat Allah, Allah cinta dengan si fulan, kalian harus cinta juga dengan dia. Maka semua malaikat cinta dengan orang yang Allah cintai. Ketika semua malaikat cinta dengan orang yang Allah cintai, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Lihat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah bukan hanya dicintakan dengan yang wajib, juga mulai dicintakan dengan yang sunnah. Lihat kalau rajin sholat sunnahnya, ya rajin amal-amalan sunnahnya, berarti manfaat itu ilmunya. Karena kalau hanya wajib saja, ya dapat pahala, tetapi kan terkadang ada yang kurang-kurang kan. Antum sholat wajib nih, tidak mungkin sempurna dalam setiap sholat itu, pasti ada khalalnya kan. Entah khusyuknya kurang, tumaninahnya kurang, gerakannya kurang. Makanya kenapa disempurnakan dengan yang sunnah,
Salat itu kan disempurnakan dengan sunnah, salah satunya dengan wirid. Kenapa antum kalau habis salat baca istighfar coba? Kan habis salat wajib kan antum baca istighfar dulu kan? Astagfirullah, 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 baru Allah mantas salam minkas salam tabarak baru tasbih takbir dan begitunya. Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan istighfar itu penyempurna salat. Karena kita tidak tahu dalam salat itu mungkin kita menghayal, kita melamun, kita kurang tumakninah, makanya habis salat langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Maksudnya istighfar untuk kesalahan dalam salat. Makanya wirid pertama kan istighfar dulu, baru tasbih, tahlil dan yang lainnya. Yang kedua salat rawatib. Rawatib itu untuk menempel juga yang sunnah, yang kurang-kurang dalam yang wajib itu. Itulah makanya kenapa kemudian setelah kita mengetahui tentang manfaatnya yang wajib itu, tambah dengan yang sunnah. Maka ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga terpengaruh ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya dari segi ibadah, masuk kepada masalah akhlak. Masuk kepada akhlak. Antum lebih baik lagi sama orang tua, muamalahnya lebih baik lagi dengan tetangga, muamalahnya lebih baik lagi dengan orang-orang. Masuk ke situ. Makanya nanti terbedakan mana thalabul ilmi, mana yang tidak di masyarakat itu. Oh, itu bagus kalau ngomong santun, ya wajar lah itu mondok di Al-Hijrah gitu. Ini kasar, ini enggak mondok nih. Antum pula ngomong kasar. Pondok kok kasar? Nah, ini kan repot nanti. Anak pondok kan enggak boleh kayak gini, nanti sudah mondok kasar lagi, enggak pantas. Tapi kalau umpamanya antum akhlaknya tercermin nampak kan, berarti kan dibedakan anak pondok itu wajar, anak pondok tuh. Nah, itu memang santun, orangnya bagus ya. Yang satu kasar, oh itu anak jalanan. Nah, itu kan nampak tuh di situ pengaruhnya di akhlak kan. Dan akhlak ini terkadang kalau di masyarakat lebih tinggi dibandingkan ilmu. Ingat ya, akhlak di masyarakat ini terkadang lebih tinggi dibandingkan ilmu. Terkadang orang tua itu nitipkan antum ke sini, terkadang keinginan mereka tidak semua antum pengen cerdas, tidak, tapi pengen baik. Orang tua itu pengen antum baik. Cerdas tak ada masalah. Ya alhamdulillah kalau cerdas, tapi baik itu wajib. Pulang tahu-tahu bantu orang tua, senang orang tua kan, tidak sia-sia lah saya mondokkan anak saya itu. Tapi kalau pulang pula jahat pula, itu kecewa. Ya. Makanya orang tua itu kenapa ingin mondokkan anaknya? Karena satu, kalau dia meninggal ada yang mendoakan. Harapannya ada di antum lah. Siapa lagi? Maka ilmu manfaat itu juga pengaruh kepada akhlak. Kemudian juga pengaruh kepada kesemangatan. Ilmu yang manfaat itu ada sisi syajaahnya, semangat. Nah, karena ilmu itu yang mendorong. Ilmu itu kan yang melahirkan iman. Ilmu itu yang melahirkan iman. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushulus Tsalatsa ketika menyebutkan tentang 4 perkara yang wajib dipelajari. Pertama ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Apa dalil beliau? Wal asri innal insana lafi husnin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kan gitu. Kecuali orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian tawassaw, saling memberikan wasiat dengan berdakwah, ya, kemudian baru sabar. Di sini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang berilmu, maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu yang melahirkan iman. Dengan ilmu yang melahirkan iman itu akhirnya beramal soleh. Karena iman itu kalau sudah menghujam di dada, ikhwan, itu akan melupakan keperitan hidup. Lihat Bilal ibn Rabah saat disiksa oleh siapa? Majikannya, Umayyah ibn Khalaf. Diikat di batu yang sangat besar, kemudian dibawa ke padang pasir, terik matahari yang panas kering kelontang luar biasa, dicambuk sampai yang berhenti nyambuk itu karena kelelahan. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Di masa Amirul Mukminin terjadi perbincangan orang-orang yang di masa Rasul mendapatkan siksaan seperti Khobab ibn Arad, Ammar ibn Yasir, Bilal ibn Rabah, dan banyak kalangan sahabat berbincang-bincang soal nostalgia lah di zaman Nabi masih hidup. Jadi ada seseorang yang berkata kepada Bilal, ya Bilal,
Bagaimana bisa kau kuat dicambuk sedemikian rupa dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari? Ini jawaban Bilal. Qarantu ladzatul iman, qarantu ladzatal iman bimararatil adab. Karena aku berusaha mencampur adukan kelezatan iman dengan peritnya siksaan. Rupanya lezatnya iman lebih mendominasi dibandingkan peritnya siksaan, sehingga aku tidak terasa saat dicambuk. Jadi yang menjadikan tidak terasa saat dicambuk itu kenapa? Karena lezatnya iman mengalahkan mararatil adab. Itulah sebuah ilmu pengetahuan. Kalau sudah terbentuk menjadi iman, kemudian menghujam dalam dada, keperitan hidup itu lupa. Antum mau dibangunkan jam 3 nggak akan dendam, pasti bangun. Ngantuk-ngantuk pun pasti baca, nggak akan terasa tuh. Itu kalau nampak tuh manfaat ilmunya tuh. Ini kan untuk kebaikan kita kan. Jam 3 bangun dan dibangunkan, alhamdulillah, bersyukur lagi dibangunkan. Ini enggak, sakit hati. Nah itu belum manfaat tuh. Baru tidur bangun lagi, tidur bangun. Itu ya. Jadi itulah intinya, bahwa ilmu itu menjadi positif bagi kehidupan kita, pribadi kita, dan mujtama kita. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ikhwan ya. Ada lagi? Oh, banyak ya. Tadi disuruh tak mau, sekarang banyak. Oke. Masya Allah. Afwan Ustaz, mohon nasihat untuk santri yang masih sering berkata kotor dan santri yang masih sering menyanyi. Siapa menyanyi ini? Apa? Jazz, dangdut, atau rock, atau apa? Ya. Iya. Penyakit yang paling bahaya adalah penyakit lisan. Akan saya sebutkan satu hadis. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari bukan dalam sahihnya, tapi dicantumkan dalam kitab yang lain namanya Adabil Mufrad. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini bukan dalam sahihnya, tapi dalam kitab Adabil Mufrad. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ada beberapa sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahlin nar. Rasul, di sana ada seorang wanita, malam tidak pernah meninggalkan salat malam, siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tempat-tempat yang layak disedekahi dia sedekahkan, dan dia banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Dia banyak melakukan kebaikan dan kebajikan, tapi satu dosanya, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia tidak bisa menghentikan kotornya lidah sehingga menyakiti saudaranya, tetangganya. Itu saja penyakitnya. Apa kata Rasul? Dia tidak punya kebaikan dan dia dipastikan masuk neraka. Lihat, orang ini sholat malamnya nggak tinggal, puasa sunnahnya nggak tinggal, sedekahnya nggak tinggal, berbuat baiknya nggak tinggal, tapi Allah masukkan ke neraka. Bukan karena berzina, bukan karena maling, bukan karena membunuh, bukan karena zalim. Masuk neraka karena lisan. Walaupun satu kalimat, lihat ibarah Nabi. Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba, kata Rasul, mengucapkan satu kalimat. Lihat, Rasul mengibaratkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. Satu kalimat saja dikeluarkan. Tapi satu kalimat ini membuat Allah murka. Kata Rasul, dia ucapkan tanpa sadar. Satu kalimat ini dia ucapkan tanpa sadar. Itu sudah memasukkan pelakunya ke dalam jahanam yang jauhnya lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Bayangkan.
Imam Ahmad ketika meninggal dunia saat sakit. Imam Ahmad tuh di saat detik-detik sakitnya dia mengerung. Aduh, gitu bahasa kitanya. Imam Ahmad tuh ketika sakit dia mengerung. Aduh, saking sakitnya nahan. Jadi kawan di sebelahnya mengatakan, "Ya Imam, inna al-anin kalimah wal kalimatu tuktab." Imam sambil dibisikkan di telinganya, kalimat aduh itu, bukankah aduh itu sebuah kalimat? Dan bukankah sebuah kalimat akan dicatat di tangan Raqib dan Atid? Langsung diam Imam Ahmad. Diam, langsung diam sampai meninggal. Diingatkan begitu. Padahal wajar orang sakit ngaduh itu ya wajar. Kayak kita sakit ya aduh kan. Tapi diingatkan, Imam Ahmad diingatkan loh. Ya Imam, innal anina kalimah wal kalimatu tuktab. Langsung diam. Orang bicara itu kan ada 3. Satu mengandung dosa, satu mengandung pahala, satu tidak mengandung dosa dan pahala. 3-tiganya dicatat. Kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, dia mengatakan, adapun yang mengandung pahala akan dihisab, adapun yang mengandung dosa akan dihisab, adapun yang tidak mengandung dua-duanya tawakuf, bisa dihisab bisa tidak. Dan saya berpendapat tidak dihisab. Artinya bahwa ucapan itu pasti ada pelanggarannya kan, dan setiap ucapan itu pasti ada pelanggaran. Apalagi jelas-jelas kalimatnya buruk. Maka seorang santri tidak layak mengeluarkan kalimat kotor, sangat tidak layak. Sebaiknya tinggalkan. Ya, coba biasakan santri berkata-kata yang baik. Kan setiap bahasa daerah itu, kayak saya orang Sunda nih, ada yang halus banget, ada yang kasar banget, ada yang pertengahan. Orang Jawa juga sama. Ya, ada yang halus ya kan, bahasa-bahasa kromo gitu ya. Ada yang kasar, ada yang ini. Coba biasakan. Antum kalau ngomong sama orang tua pakai bahasa ini, kalau ngomong sama ini bahasa begini. Harusnya seorang thalabul ilmi lebih menguasai dibandingkan orang awam. Orang awam saja tahu tata krama, masa santri tidak? Kan aneh. Ya. Jadi seorang santri tidak layak mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi menyanyi. Kalau nyanyinya matan-matan kan bisa aja dinyanyikan. Gak usah nyanyi-nyanyi, dirubah aja liriknya. Umpamanya apa, kuaid fikih Sidi kan, an-niyatu syartun lisairil amal, kan enak kan, mantap tuh antum. Ya, biha sholahu wal fasadu lil amal, teriak-teriak tuh. Enggak apa-apa nyanyinya kayak gitulah. Tadi nyanyi dangdut gak jelas kan, nadom-nadom matan-matan kan bisa dinyanyikan itu. Senang antum sambil teriak-teriak di sawah tuh. Aduh dengan jangkrik itu. Jadi nyanyi tidak boleh. Seorang kalau nyanyi orang-orang awam tidak boleh. Nyanyi itu jelas. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada itu ayatnya surah Luqman kan. Nanti ada sebagian manusia itu menjual belikan lahwal hadis. Ulama mengatakan maksud lahwal hadis ini adalah nyanyian, alat musik, haram. Ya, enggak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya meninggalkan maksiat yang susah ditinggalkan? Berdoa kepada Allah agar hati dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla dan ditetapkan di atas ketaatan. Yang kedua, lihat maksiatnya. Maksiat itu ada 2 ikhwan. Ada maksiat yang sifatnya khalawat, ada maksiat yang sifatnya alaniyat. Kalau khalawat ini bahaya. Seorang santri tidak boleh maksiat khalawat. Contohnya melakukan onani, naudzubillah, ya, tidak bisa menjaga kemaluan. Itu namanya khalawat. Ya. Ataupun umpamanya menghayal yang kotor dan begitu seru, itu khalawat. Ini dosa yang paling bahaya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihama, faja'alaha habaan mamduda, sudah tidak ada lagi hilang. Kenapa? Alasannya kata Rasul, apabila dia melihat maharim Allah intahakuha, ketika melihat keharaman dia sobek perkara itu. Makanya kata para ulama, kalau Allah takdirkan kita ini melakukan dosa khalawat, maka pada waktu yang sama lakukan amal soleh khalawat. Umpamanya
1 jam tadi saya melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. 1 jam berikutnya lakukan juga amalan soleh yang tidak ada yang tahu kita kecuali Allah. Dengan cara banyak zikir, tasbih dan yang supaya balance. Supaya tidak menghapus dosa-dosa, pahala-pahala yang ada dengan dosa kholawat itu. Ya kalau memang rata-rata orang melakukan dosa memang kan tidak mau diketahui orang kan. Makanya Rasul mengatakan wal itsmu ma haka fi sadrika wa yattali'a alaihin nas kan itu ya. Namanya dosa itu kan kita tidak mau nampak orang. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita ini terang-terangan melakukan dosa, maka al-jahru bidzambi jauh lebih keras lagi siksanya. Maka cara ini berdoa dan hindari wasilah-wasilah maksiat. Makanya ketika Allah bicara soal zina, Allah tidak katakan jangan melakukan zina, tapi jangan dekat-dekat. Artinya setiap wasilah yang menjadikan perzinahan atau apapun maksiatnya, jauhi. Maksiat apapun. Kalau sudah ada alatnya susah. Musik, ya kalau alat di depan kita, buang alatnya supaya jangan arahnya ke sana gitu ya. Makanya ketika Allah juga melarang Adam untuk memakan buah, Allah tidak katakan jangan kau makan buah itu ya Adam, tapi jangan kau dekat-dekat. Nah, itulah bahasa jangan kau dekat-dekat itu maksudnya wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan tinggalkan. Yang kedua, pandang akibat-akibat orang-orang yang bermaksiat. Bagaimana kaum Ad dihancurkan, bagaimana kaum Samud dihancurkan, bagaimana kaum Sodom, kaum Madian, kaum Nuh dan begitu seterusnya kan. Tengok juga mereka. Kan Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah. Ketika menyebutkan kehancuran umat-umat yang berdosa itu bukan hanya sekedar kisah yang kita baca, tidak, tapi ada ibrah di dalamnya. Bahwa satu ketika juga azab yang menimpa kepada mereka juga bisa saja menimpa kepada kita. Maka lihat juga pandang kepada akibat orang yang bermaksiat. Karena akibat orang bermaksiat itu kan ada dua, ada tiga. Pertama, akibat dunia. Kedua, akibat akhirat. Ketiga, akibat di dunia dan tidak bisa dirasakan kalau dia sedang diazab. Disembunyikan itu akibatnya. Adapun akibat dunia ma'ruf. Kefakiran, kemiskinan, paceklik di mana-mana, penguasa zalim dikuasakan seperti ketika Rasul mengatakan apa? Khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 perkara kalau sampai terkena kalian aku berlindung kepada jangan sampai terima kalian. Salah satunya apa? Malam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Ketika fahisyah, perzinahan, homoseksual dan yang semacamnya terang-terangan. Dan sekarang sudah terang-terangan kan? Banci di mana-mana. Bukan banci aja, banci kaleng. Ya, di mana-mana kan. Saya itu pernah satu ketika itu waktu di Batam, subuh-subuh mengisi kajian. Kebetulan masjidnya itu tinggal 10 menit lagi mau azan. Karena ada yang telepon keluarga subuh-subuh, jadi mobil saya pinggirkan. Diketuk. Bang katanya. Saya pikir siapa kan itu ya. Bukalah kaca, rupanya banci kaleng, ngegas lah. Subhanallah, bayangkan loh, mau subuh bisa gentayangan tuh. Orang-orang kayak gitu tuh. Ini kalau sudah terang-terangan nih kayak LGBT ini, ya, banci-banci, waria-waria, para pezinah ini, apa kata Rasul? Illa fasha fihi mutta'un. Pasti penyakit akan disebar di mana-mana. Bukan hanya penyakit taun, tapi penyakit-penyakit yang enggak ada di zaman Nabi ada di zaman sekarang. Buktinya apa? Penyakit AIDS. Coba, akibat itu semua keluar penyakit. Sampai sekarang nggak ada obatnya. Padahal pakar-pakar dunia, doktor-doktor, profesor-profesor, penemu-penemu dunia di barat itu, mereka sedang meneliti bagaimana caranya mencari obat untuk menalangi penyakit AIDS ini. Tapi sampai hari ini belum ketahuan. Corona bisa ketahuan, tapi penyakit AIDS belum ada obat. Kita katakan kepada mereka para pakar, buat apa kalian berkumpul? Tidak ada guna kalian berkumpul. Karena yang Anda sedang lawan itu bukan AIDS. Yang Anda sedang lawan itu
Sekalipun Anda temukan obat-obatan itu, pasti Allah bentuk lagi penyakit yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Kalau ingin menghilangkan penyakit itu, hilangkan perzinahannya, berantas LGBT-nya, bukan cari penawarnya. Walaupun ditemukan obatnya, nanti Allah kirim lagi penyakit yang lebih hebat. Kan harusnya begitu, logikanya. Ya. Itu penyakit yang tampak. Ada penyakit yang tidak tampak. Ya tadi, stres hidupnya. Berarti orang stres itu banyak maksiat. Ya, kalau di akhirat sudah jelaslah neraka gitu ya. Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz untuk santri yang ketika liburan masih sering berhubungan dengan lawan jenis. Kawin aja. Suruh kawin. Ya, lawan jenis itu maksudnya bukan LGBT kan? Suka akhwat mungkin ya. Ya bagusnya antum kalau suka cepatlah minta sama abinya. Ya lamarkan bi kan itu. Kalau nggak sanggup antum puasa. Ya, kalau nggak sanggup balik ke pondok, tidur aja di masjid. Karena bagaimanapun pasti akan terjerumus kepada perzinahan. Zina itu kan zina mata, zina telinga, zina macam-macam, dan nanti dibenarkannya dengan zina kemaluan kan itu. Maka saya sarankan bahwa kalau memang sudah tidak tahan ngebet, cepat kawin. Ya, siap kawin. Tak siap. Kalau tak siap jangan pacaran kan gitu. Ngapain main-main ya? Nggak boleh ikhwatu fiddin. Bagaimanapun di zaman Nabi ada seorang anak muda berkhalwat dengan seorang wanita. Dia tidak berzina, maksudnya zina besar ya, mungkin berdua-duaan gitu saja. Akhirnya dia datang kepada Nabi, ketakutan dan mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'aziman, katanya. Aku sudah melakukan dosa besar. Kayaknya besar kali dosa itu. Tapi kata Rasulullah mengatakan, hal shallaital asra jama'atan. Apakah tadi kau salat asar jamaah? Ya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Pergi, Allah sudah ampuni dosamu. Dengan salat asar berjamaah itu Allah sudah ampuni dosamu. Kenapa? Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan itu menghapuskan keburukan. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskannya. Artinya kalau antum santri pulang ke rumah kok terfitnah dengan perkara wanita, cepat istighfar, sholat. Ya, supaya menghilangkan waswas syaitan. Istighfar, sholat. Bukan keenakan pula kan gitu ya. Itu berarti ada setannya, terus nanti pulang sih minta diruqyah ustadznya tuh. Itu ada setan, ada jin namanya jinnul asyik. Ya yang asik-asik kan gitu ya. Makanya jinnya namanya asyik, pakai sin ya. Jin asyik itu jin yang menyertai setiap manusia. Saya baca dalam kitab Ahkamul Jin karya Syekh Abdullah Imam Al-Ma'bari, ulama Yaman. Dia mengatakan bahwa di salah satu nama jin itu jin asyik. Jin asyik itu jin yang menyertai anak-anak muda seusia antum ini. Di bawahnya ke asik-asik itulah ya. Maka lawanlah, jin ini bisa menyesatkan. Akhirnya antum dilupakan ilmu, kemudian didorong dengan syahwat supaya berpacaran, berhubungan dengan yang bukan jenis dan begitu seterusnya. Maka berlindunglah kepada Allah. Antum santri harus banyak ta'awud, kalau pulang tuh banyak istighfar, banyak murojaah, dan tetap berkumpul di luar. Ya, pemain antum saling bersilaturahim di luar. Itu lebih manfaat kalau memang ingin berkawan kan itu. Kalau tetangga-tetangga memang nggak beres, apalagi semua perempuan, carilah kawan sepondok, rumahnya di mana, berkawan dengan mereka saja. Karena bagaimanapun al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu harusnya bergerak dengan satu seragamnya. Kalau antum sudah keluar dari seragamnya, itu bahaya. Wallahu a'lam. Ustaz, terakhir nasihatnya kepada seorang talibul ilmi yang sering bersumpah demi Allah namun dia berdusta. Kayak orang pasar aja ya. Bersumpah atas nama Allah sudah benar, tapi jangan digunakan berdusta. Tapi ada istilah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bersumpah kepada selain Allah untuk perkara jujur, yang satunya bersumpah kepada Allah untuk perkara dusta, maka bersumpah kepada Allah untuk dusta lebih baik bersumpah kepada Allah untuk kejujuran. Maksudnya apa?
karena dosanya beda. Kalau bersumpah kepada selain Allah tapi dia jujur, maka dia masuk pada kesyirikan, walaupun syirkul asghar. Tapi kalau bersumpah kepada selain Allah, saya ulangi, bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kedustaan, lebih baik bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan. Pamannya antum berdusta, tapi sumpahnya wallahi, itu masih mendingan dibandingkan antum jujur tetapi demi selain Allah, karena dosanya beda. Kalau dusta aja kan dosa besar, kalau bersumpah selain Allah kan syirik. Tetapi sebaiknya dua-duanya tidak dilakukan. Tetaplah bersumpah kepada Allah untuk sebuah kejujuran. Tetapi ada namanya orang yang suka bersumpah itu, apa istilah dalam ilmu akidah itu, lagu, ya. Dikit-dikit wallahi kan begitu ya. Sebaiknya hindarkan. Ya, orang yang sedikit-sedikit wallahi itu akan menghilangkan pamor dia. Kalau sedikit-sedikit bersumpah, lama-lama orang nggak percaya lagi dengan antum. Kalau dikit-dikit bersumpah. Sumpah itu didatangkan kalau dihajatkan. Kalau tidak dihajatkan tidak perlu bersumpah. Karena bagaimanapun sumpah ini bukan untuk main-main. Sumpah itu kan litakid, itu menguatkan sesuatu. Maka kalau bisa jangan mudah bersumpah-sumpah. Apalagi tadi untuk berdusta. Sumpah untuk kedustaan itu pertama dilakukan oleh siapa? Iblis. Iblislah bersumpah untuk sebuah kedustaan. Pertama kali dia yang melakukannya. Dia masuk ke surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, saya ini datang untuk menasihati kamu. Ya Adam percaya sajalah, karena di langit, di sorga itu tidak ada bersumpah untuk dusta. Itu alam malaikat. Alam malaikat mana ada bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan itu. Yang ginggi aja lah Adam itu. Percaya aja dengan sumpahnya iblis. Ketika iblis mengatakan, Adam, kenapa Allah larang kau dekat-dekat dengan pohon larangan itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, supaya kau jadi nggak jadi malaikat atau kau jangan sampai kekal di sorga. Makanya dilarang-larang dekat-dekat itu. Oh gitu ya, akhirnya dimakan. Lihat, Adam korbannya sumpah, dustanya iblis. Jadi kalau antum suka bersumpah untuk kedustaan, berarti antum iblis. Kalau bersumpah untuk kedustaan, kan dia yang mulai kan begitu ya. Ya, jadi naudzubillah. Ya, jangan sampai seperti iblis. Iya, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, insyaallah kita mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.